Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita sampai pada episode yang ketiga. Dan ini saya buat sebuah kompilasi supaya kita memahaminya secara utuh, ya, akan Mazmur 119 ayat yang 1 dan kedua. Itu bagaimana kita membangun hidup yang komplit seperti apa. Kemudian kita padukan itu dengan Efesus pada pasal 3 ayat 16 sampai dengan 19. Saya sangat bersemangat sekali kalau bicara kompilasi, karena apa? Dengan kompilasi ini kita bisa melihat secara utuh maksud daripada apa yang tertulis dalam Mazmur yang sudah ada, ya, ribuan tahun yang lalu, dan sekarang kita melihat dalam terang perjanjian baru di dalam Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 19. Ini sesuatu yang sangat menarik. Saudara yang terkasih, kita sudah melihat, ya, bahwa makna hidup komplit itu dinyatakan di dalam Mazmur 119 ayat 1 yang berkata, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dan di sini ada dua bagian yang penting, yaitu temime darek dan haholekim betofrat. Ya, kalau kita bilang temime darek adalah karena itu merupakan sebuah tujuan, ya, sebuah tujuan akhir, hidup yang komplit. Makanya diterjemahkan hidup yang tidak bercelah, hidup yang betul-betul luar biasa, ya. Dan saya contohkan itu misalnya Paus Fransiskus yang beberapa waktu yang lalu meninggal dunia. Dia punya hidup yang komplit. Mungkin kita bicara tentang Mother Teresa, ya, di mana luar biasa. Itu bisa dilihat pada video saya yang episode yang pertama. Tapi kita tahu bahwa ada hidup yang komplit. Nah, setelah hidup yang komplit itu ada, tapi bagaimana cara membuat hidup itu komplit? Hidup yang komplit itu sama seperti dikatakan dalam pertama Petrus pasal 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bayangkan kita yang masih hidup di dunia ini dalam keadaan berdosa, dan dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Kamu harus menguduskan dirimu. Ini sesuatu yang komplit, yang sudah selesai, ya. Tapi itulah yang ada, dan kita akan mencapai ke sana. Atau di dalam Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu sempurna yang di sorga adalah sempurna. Artinya kita harus hidup kudus, kita harus sempurna, dan kita harus komplit. Dan itu bukan sesuatu yang gampang diraih. Karena apa? Kita harus haholekim betofrat. Artinya harus berjalan berdasarkan Taurat Tuhan, di mana cara kita bertindak, hidup yang kita lakukan, jalan yang kita jalani, kita harus menghidupi itu di dalam Taurat Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mencapai tujuan akhir yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, nanti kita akan melihat seperti apa itu. Nah, atau pada ayat yang kedua dikatakan, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. King James menerjemahkan dengan kata, blessed are they that keep His testimonies and that seek Him with the whole heart. Ya, jadi kata His testimonies, orang yang menjaga His testimonies, yaitu orang yang memegang peringatan-peringatan. Itu artinya apa? Dari kata edotaf, yang artinya His testimonies, kesaksian-kesaksian ilahi yang hadir dalam kehidupan kita. Atau always plural and always of law of divine testimonies. Artinya selalu itu jamak, karena banyak sekali kesaksian-kesaksian ilahi, divine testimonies dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi hukum juga. Ya, jadi ada dua yang kita lihat, di mana yang ini adalah pengalaman hidup berjalan bersama Tuhan, menikmati kuasa dan kasih-Nya yang luar biasa. Sehingga kita punya satu, menjalaninya berdasarkan firman Taurat Tuhan, apa yang Tuhan berikan, Alkitab itu Tuhan berikan, kita harus menjalaninya seperti itu. Atau kita menjalaninya dengan apa? Melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidup kita.
ada banyak kesaksian-kesaksian yang ada di hidup kita bagaimana Allah sedang bekerja di dalamnya. Bahkan kita diproses di dalam kesaksian-kesaksian Allah yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu ya, ini gereja ya yang ada di Waru ini, di dekat tempat saya. Istri saya kadang karena dia pagi harus melayani sekolah minggu, jadi dia tidak bisa ke gereja, dan sore dia gereja di GKJW Waru. Ya, jadi pada tanggal 4 Mei kemarin itu ada sebuah kesaksian yang luar biasa. Ada seorang ibu yang didatangi oleh seorang pria berjubah putih dan berkata, marilah ke rumahku. Ajakannya seperti itu. Dia dalam mimpi ini. Kemudian akhirnya dia bingung, rumahnya di mana? Dia harus ketuk rumah yang mana? Kemudian di hati itu timbul keinginannya untuk pergi gereja, padahal dia seorang muslim. Dan pada waktu Jumat Agung dia ke salah satu gereja di ini, tetapi karena ramai Jumat Agung dia akhirnya tidak bisa untuk datang ke depan untuk bicara di sana, untuk dia tanya kenapa dia seperti itu. Nah, pada tanggal 27 itu dia datang, 27 April dia datang, dan akhirnya ketika dia masuk ke gereja itu, karena ada temannya, tetangganya yang adalah jemaat, dia diantar oleh tetangganya yang juga masih muslim. Mereka ibadah itu, mereka duduk di bagian belakang, dan dia melihat ada seorang sosok pria yang ada di salib itu yang ada di atas, yang kita bisa lihat salib itu. Selalu memanggil dia, ayo ke depan, mari, saya ada di depan. Dan kemudian ini diceritakan oleh seorang ibu yang pada waktu itu bersama-sama menyaksikan itu. Nah, akhirnya ibu yang melihat Tuhan Yesus itu, kemudian dia maju ke depan, dan setelah dia maju dia nangis luar biasa di depan. Terus ditanya sama Ibu Erlita ini bahwa kenapa Ibu? Dia bilang, saya melihat ada seorang pria dengan jubah putih, ganteng sekali prianya, berkata, maju ke depan, saya ada di sini. Dan akhirnya dia maju, dan di situ dia menangis. Dan akhirnya dibawa dan dilayani oleh mereka. Nah, ini ada sebuah kesaksian yang luar biasa. Dan pada waktu ibadah pada tanggal 4 Mei, ya, ibu ini bersaksi, Ibu Erlita ini bersaksi, dan ada nuansa yang luar biasa dirasakan oleh istri saya yang hadir pada waktu itu. Bagaimana ketika Tuhan datang mengimpartasikan dirinya secara nyata dalam kehidupan kita, itu masih terasa sekali dalam lingkungan yang ada. Dan saya mau katakan bahwa banyak sekali testimoni seperti ini. Ada seorang artis yang masih muslim, kemudian pacarnya adalah Kristen, kemudian satu waktu pacarnya ingin ke tanah suci, ke Yerusalem. Dia katakan, kamu ikut saja, kamu anggaplah itu tour. Ketika dia ikut, dia punya pergulatan batin, ada suatu rasa yang luar biasa, kedamaian. Akhirnya ketika ada pembaptisan di Sungai Yordan, dia menulis formulir tanpa siapapun yang mempengaruhinya. Dia menulis formulir dan dia akhirnya dibaptis pada saat itu. Banyak sekali testimoni seperti ini ada dalam kehidupan kita. Dan kehidupan kita ini bukan berdasarkan firman, tetapi juga his testimony, kesaksian ilahi yang ada di sekitar kita. Hanya kita harus hati-hati, jangan sampai kesaksian itu menjadi pembenaran yang salah, yang tidak berdasarkan pada firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita untuk melihat semuanya ini dalam terang firman Tuhan yang dikatakan dalam Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama dengan orang kudus, segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus,
dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi, be complete dalam seluruh kepenuhan ilahi, kepenuhan Allah. Saudara, kita coba lihat dengan sebuah pemahaman seperti ini. Dikatakan bahwa that he may give you, artinya apa? Tuhan itu memberi. Bahwa ini semua bukan karena kita. Dalam bahasa Yunani dikatakan hina didomi, artinya Tuhan memberikan, ya, bahwa that he give, ya, dia memberi. Apa yang Tuhan beri adalah berdasarkan according to the riches of the glory of him. Berdasarkan kemuliaan Allah, kekayaan kemuliaan Allah yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Saya tidak tahu seberapa besar kemuliaan yang Tuhan berikan, tapi itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini skalanya yang saya buat. Saya tidak tahu sampai seberapa. Bahkan bukan hanya seperti itu, dia akan membawa kita sampai komplit, sampai sempurna sesuai dengan kepenuhan ilahi yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan dalam kehidupan kita nyata, saya yang lalu episode yang pertama saya katakan bicara tentang Mother Teresa yang luar biasa kasihnya, yang dahsyat dan ajaib. Dia bisa membantu banyak orang. Ada Paus Fransiskus yang kemarin hidup dengan kerendahan hati yang luar biasa, dan dia menjadi sebuah contoh teladan bagaimana hidup yang harus sederhana. Ya, dia mengalami sebuah kekayaan kemuliaan Allah yang begitu tingginya dan kita tidak tahu. Dan akhirnya ketika dia meninggal, Tuhan komplit, dia sempurna sesuai dengan level yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan itu pun berlaku pada kita ketika setiap anak Tuhan, dia akan dibawa kepada kemuliaan Allah, kekayaan kemuliaan Allah. Saya tidak tahu seberapa besar. Nah, terus kita akan pakai garis ini untuk terus-menerus ke atas sampai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita masing-masing. Dikatakan ini adalah Holy Spirit in the inner man. Di dalam hati kita ini ada sesuatu yang Tuhan bangun. Nah, kalau kita melihat seperti ini, ya, bahwa ada tujuan akhir yang kita harus penuhi sesuai dengan kekayaan kemuliaan Allah. Ya, nah sehingga ketika kita melihat semua ini, kita bilang bahwa ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Apakah kita bisa mencapainya dengan kekuatan kita? Tidak bisa. Karena apa? Dia katakan with power to be strengthened. Artinya apa? Ada kekuatan yang terus menguat dalam hidup kita. Yaitu apa? Kata dinamei ini adalah kekuatan Tuhan yang Tuhan taruh dalam diri kita. Dan itu di tenai, ditambahkan terus, diproduksi terus dalam hidup kita. Sehingga apa? Ketika Tuhan memberikan power dalam hidup kita, dia menguatkan dengan Roh Kudus dalam inner man kita, dalam manusia batinia kita. Dia tambahkan power lagi, dia tambahkan terus, dia menguatkan dengan Roh Kudus dalam hidup kita, dan terus menerus seperti ini. Artinya apa? Manusia kita dibangun di dalam Tuhan. Dan bagaimana cara membangunnya ini adalah pertama haholekin betofrat. Artinya apa? Harus dengan kita melakukannya dengan firman Tuhan, menjalani itu dengan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita lihat dari Mazmur 119, kita bilang kita harus mencapai hidup yang komplit. Oke, kita harus mencapai hidup yang komplit, tetapi berdasarkan apa? Berdasarkan Taurat Tuhan, dan juga menjaga testimoni dan mencari Dia dengan segenap hati. Kata hidup yang komplit, yang sempurna, pasti Tuhan jalankan dalam hidup kita. Tapi seberapa kekayaan kemuliaan Allah yang Tuhan berikan, biarlah itu anugerah Tuhan yang siapapun tidak akan tahu. Tetapi ketika kita menjalani dengan hidup berdasarkan Taurat seperti ini seluruh kehidupan kita, Roh Kudus akan bekerja untuk apa? Memberikan power, kemudian menguatkan kita, berikan power lagi dan menguatkan kita. Karena apa? Kalau kita menjaga his testimonies, kita melihat bagaimana peranan Tuhan dalam hidup kita yang luar biasa, kita bisa mengambil sebuah
pengalaman yang menguatkan kita. Kita terus bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan. Sehingga saya katakan bahwa saudara yang terkasih, setiap kesaksian yang lewat dalam hidup kita, baik kita mengalami sendiri, baik kita mendengar daripada orang lain, biarlah itu masuk dalam hati kita dan terus menumbuhkan kita. Sambil kita belajar terus mempelajari firman Tuhan dan kita menghidupinya dalam kehidupan kita. Semua kita bisa lihat di sini. Saudara yang terkasih, saya mau katakan bahwa ini hidup yang luar biasa. Ya, Efesus 3 ayat 16 ini hidup yang luar. Saya akan mengekspresikan ini secara komplit hanya untuk Efesus 3 ayat 16. Ya, coba kita lihat baik-baik seperti ini. Ya, nah coba kita lihat grafiknya. Ada sebuah tujuan yang Tuhan inginkan supaya kita tahu, supaya itu harus menjadi program kita untuk ke sana. Supaya nanti setelah itu kita selesaikan hidup kita sudah komplit di hadapan Tuhan. Pertama, Tuhan memberi kekayaan kemuliaannya hadir dalam hidup kita dengan level skala yang masing-masing kita ada. Saya tidak tahu seberapa besar kita menanamkan bagaimana Tuhan memberikan kekayaan itu. Seberapa besar kita bisa serap akan apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Seberapa besar mangkuk yang kita bisa sediakan, seberapa besar hati kita yang kita taruhkan itu untuk Tuhan. Dia menguatkan kita, terus menguatkan kita di dalam kehidupan kita. Terus menerus dia bangun. Sampai akhirnya apa? Sampai dengan iman itu kita terus akhirnya apa? Dikatakan kita diakarkan, kita ditemukan di dalam kasih Allah yang luar biasa. Sampai kita mengenal kasih itu, betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya kasih Tuhan. Kita mengenal itu walaupun dia melampaui segala pengetahuan. Terus menerus kita mengenal Tuhan. Ya, yang kita bisa lihat ini. Kita terus mengenal Tuhan sampai apa? Sampai dipenuhi seluruh hidup kita dalam kepenuhan Allah. Sampai ketika kita dipanggil Tuhan, kita komplit sempurna sesuai dengan kepenuhan Allah yang hadir dalam hidup kita. Dan ini semua bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Tetapi ini adalah karena apa? Karena kita tahu bahwa kita bergaul erat dengan firman Tuhan. Sekalian juga kita melihat testimoni Tuhan yang luar biasa yang membangun iman kita. Dikuatkan terus, dikuatkan terus. Ini perjuangan iman. Ini kerjakan keselamatan. Ini adalah apa? Bukan orang-orang yang gampangan, tetapi ini anak-anak Tuhan yang mengerjakan imannya, menguatkan terus dengan Tuhan. Kita bukan, ini sebenarnya sifatnya adalah kita pasif karena apa? Tuhan yang bekerja di dalam kita. Tapi seberapa jauh kita memberikan hati kita terus menerus dipenuhi oleh firman, dipenuhi oleh kesaksian-kesaksian yang luar biasa Tuhan berikan, maka kita akan mencapai apa yang Tuhan inginkan. Betapa lebarnya, panjangnya, dan tinggi dan dalamnya kasih Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Kita bukan lagi jadi orang yang biasa-biasa, tapi ini menjadi orang yang luar biasa dalam pandangan Tuhan. Saya berharap ini menjadi bagian dalam hidup kita, sehingga kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin dekat dengan Tuhan, semakin dipenuhi dengan kepenuhan ilahi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.